pagi Pak Edi. Selamat pagi Bu Edi. Ya, dan semangat pagi ya. Ini kita hari ini berikhtiar untuk berbagi praktik baik. Ya, ini masih ada waktu untuk pendampingan individu yang keenam. Setelah selesai kita melakukan video untuk pertanyaan tentang motivasi pemetaan aset di sekolah. Perkenalkan, saya Nindya Suti, PP Angkatan 9, Kabupaten Kendal, dan di depan saya, wah ini luar biasa, bukan hanya CGP biasa ini. Dia seorang dokter, wah. Harusnya saya yang dulu kepada dia. Terima kasih Pak Edi, selalu berkeinginan untuk menambah wawasan dan ilmu meski sebenarnya sudah dokter ya. Ya, dan pasien ini tadi kita sudah melakukan pendampingan individu 6 sudah selesai, dan ini kita punya ide kreatif untuk membuat percakapan tentang konfirmasi pemetaan aset ini menjadi sebuah hal yang manfaat dan bisa dibagikan. Ya. Masih tetap sehat semangat. Alhamdulillah Bu, meskipun puasa ya. Walaupun puasa, ini bulan perjuangan. Amin ya. Bapak, kita masuk ke apa ya? Pertanyaan awalnya. Siapa saja Bapak yang Bapak libatkan dalam mata pemetaan aset di SMK Negeri 4 Kendal ini? Baik Bu, terima kasih sekali dalam pemetaan aset ya di SMK Negeri 4 Kendal ini tentu kita melibatkan banyak pihak ya, stakeholder dari mulai kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, ya, para guru, jurusan, ya, termasuk ketua jurusan, juga komite sekolah. Alhamdulillah, lengkap ini ya, pakai lengkapnya. Ya, iya Bapak. Memang kalau SMK itu dibuka dan sebagainya semua terkait gitu Bapak. Bapak, selama proses pemetaan aset ya, bagaimana Bapak dan rekan-rekan dalam rapat tersebut menemukan atau mengidentifikasi ini sumber daya yang baik untuk sekolah kami? Ya. Jadi kita saat melakukan aset ini perlu kita identifikasi dulu di mana-mana yang menjadi skala prioritas terkait pada aset yang bersifat politik, aset yang bersifat fisik, kemudian juga ada aset sumber daya manusia, kita identifikasi dulu. Nah, yang terpenting lagi adalah kita mengidentifikasi dalam rangka untuk pemetaan aset yang berdampak langsung kepada siswa kita. Ya, benar sekali, ya, betul sekali. Ya. Dan ini karena programnya Pak Edi itu nanti di lokal karya panen ya, ini sangat berdampak positif Bapak Ibu. Nanti kita lihat di lokal karya panen beliau ya. Nanti sudah harus diupload tuh Pak. Iya sih. Bisa untuk sharing manfaatnya. Ya. Kemudian tantangan atau kendala Bapak yang dihadapi pada saat pemetaan aset tersebut Bapak? Pada saat kita melakukan pemetaan aset ini memang ya tentu pasti ada kendala ya. Walaupun itu sifatnya kendalanya tentu kecil, tapi perlu kita sikapi. Diantaranya adalah mengenai penduduk. Jadi bagaimana kita bisa meluangkan waktu khususnya pada program-program yang langsung berdampak pada siswa. Kita perlu langsung fokus ya, tadi fokus ya. Baik silaga maupun komunikasi kita masuk ke dalam Amin. ruang siswa. Jadi Bapak, kemudian untuk mengatasi kendala tersebut sejauh ini apa yang dilakukan Bapak? Tentu kita melakukan bagaimana suatu persoalan itu bersumber dari siswa itu. Jadi dengan siswa nanti mengusulkan lewat kuesioner, lewat pertanyaan yang kita berikan kepada anak-anak menentukan program atau kegiatan apa yang langsung berdampak kepada dirinya. Luar biasa, di SMK 4 ini sudah sangat luar biasa ya. Memang SMK yang maju, di samping itu juga murid-murid yang hebat berasal dari guru-guru yang hebat seperti Pak Dokter. Iya, terima kasih. Ya, ini kita lanjutkan Pak Dokter. Kemudian Pak Dokter setelah melakukan pembelajaran dari murid selama luar biasa dalam proses program ibu penggerak ini, ya Pak Dokter, perasaan Pak Dokter itu seperti apa? Alhamdulillah Bu, tentu kita mensikapi semua karena semua itu kita niat ibadah, kita niat dalam rangka mengurus anak. Perasaan sangat senang
dan bisa menuntaskan atau memenuhi harapan mereka, kita itu jadi semangat. Alhamdulillah. Kemudian Bapak, setelah melakukan aksi nyata pemetaan aset, perasaan Pak Edi sendiri seperti apa Bapak? Sangat senang dan sangat gembira karena bisa fokus dan juga bisa menggolkan ya kegiatan yang langsung berdampak pada siswa. Berarti dari hasil pemetaan aset tersebut langsung dibuat menjadi sebuah perencanaan untuk rancang berdampak positif pada Bapak? Iya betul. Dari usulan siswa ya, dari siswa langsung kita eksekusi untuk siswa lagi. Semua orang dalam rangka untuk menyenangkan maupun keberpihakan kebutuhan siswa. Ya, alhamdulillah Pak Edi, semoga ini menjadi bahan acuan ataupun mungkin jadi sumber belajar rekan-rekan yang lain ini. Ya, semoga bermanfaat. Dan dua pertanyaan terakhir ini Pak Edi. Siap Bu. Tiga juga jawab. Durasi ya. Apa pertimbangan Bapak pada saat menemukan sumber daya yang dapat dikelola sebagai aset produktif untuk sekolah? Iya Bu, jadi paling tidak itu ada 3 pertimbangannya. Semua dalam rangka kebutuhan siswa, yaitu kita memang sebenarnya minat saya itu sebelum gimana kebutuhan siswa itu yang kedua, dan juga yang keempat kendala siswa itu sendiri. Jadi manakala ada siswa yang kemudian mengikuti atau berminat terhadap sebuah program itu, adakah nanti siswa itu mempunyai kendala itu bisakah nanti diatasi. Nah, setidaknya sebelum program dicanangkan dieksekusi dilakukan itu kita harus mengerti kembali atau memetakan kembali seperti apa itu minat. Oh gitu ya, jadi kita petakan dulu kebutuhannya ya Bapak. Kebutuhan siswa, kemudian kendalanya apa, kemudian kita coba identifikasi sumber-sumber daya sekolah yang bisa mendukung program-program tersebut yang berpihak pada murid di Bapak. Nah, setelah mengikuti rapat pemetaan aset ya Bapak beberapa hari ini gitu ya, kemudian adakah yang terpikirkan kembali oleh Bapak? Ternyata ini ada sesuatu yang masih produktif, sumber daya yang baik, tetapi belum terrumuskan. Iya Bu. Itu ada Bu ya, diantaranya adalah kadang skala prioritas Bu. Ini yang perlu diperhatikan, dan skala prioritas mana kadang sudah dianggarkan, tetapi ini ternyata tidak skala prioritasnya. Apabila memang ada skala prioritas yang mendesak, ini hendaknya perencanaan anggaran ini penting sekali untuk bisa di-share lagi untuk menjadi skala prioritas. Dan hal penting lagi adalah kita ingin ada semacam waktu tersendiri atau momen waktu tersendiri untuk kita itu bisa menyerap komunikasi keinginan dari siswa. Ini yang kadang betul dengan waktu ya, menyita waktu. Padahal satu sisi kita perlu ada dialog langsung dengan siswa. Ya, kalau Pak Rin itu tadi bagus sekali, saya juga mendukung untuk ada semacam ruang kontemplasi gitu, ruang refleksi sekali. Nanti kita usulkan nanti langsung disetujui Bapak Profesor. Amin. Ya. Berarti Pak Edi, ini kita selain tadi setelah memetakan, kita membuat rancangan program, juga ada skala prioritas ya, di mana itu pendanaan mengikuti ya Bapak. Nah, ini luar biasa nih calon pemimpin hebat. Ya, jadi manajemen kepemimpinan pembelajarannya baik, manajemen keuangannya juga luar biasa. Terima kasih Pak Edi, kesempatan pagi ini. Selamat dan sukses selalu Pak. Amin. Ya, Dokter hebat kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rin. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa ya Pak Rin. Ini membersamai CGP kami di angkatan 9 SMK Negeri 4 atas nama Bapak Edi Siswanto. Pagi hari ini insya Allah kita akan mengkonfirmasikan Bapak pada saat Pak Edi Siswanto melakukan tugasnya untuk pemetaan aset ya di SMK Jumat ini. Pak Rin, pada
sebagai peserta. Bapak sebagai peserta Bapak waktu itu kan bersama-sama dengan rekan-rekan gitu membahas aset-aset produktif apa yang ada di sekolah ini ya. Bagaimana cara mengidentifikasi atau menemukan sumber-sumber daya tersebut Bapak? Cara mengidentifikasi sumber-sumber daya di sekolah kami dengan cara memberikan konsultasi atau wawancara dengan siswa atau dengan berupa kunjungan pada siswa dengan waktu yang terjangkau. Berarti sebelumnya kita menemukan data dulu ya Bapak dari siswa yang ya Bapak, kemudian Bapak pada waktu melakukan pemetaan aset tersebut adakah kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Pak Adi dan rekan-rekan? Kendalanya itu misalnya masalah waktu. Itu masalah waktu yang kurang memadai untuk melakukan identifikasi tersebut. Karena dibutuhkan waktu khusus untuk mengadakan identifikasi. Padahal kami banyak kegiatan di sekolah itu perlu adanya waktu khusus. Dan cara mengatasinya adalah dengan menjadwalkan waktu yang khusus sehingga tidak bertabrakan atau bersinggungan dengan kegiatan kami yang lain. Ya, berarti kita harus fokus ya Bapak. Berarti sebelumnya dalam pemetaan aset tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi. Dan setelah pemetaan aset ini dilakukan Bapak, perasaan Pak Adi sebagai peserta yang ikut merumuskan identifikasi aset-aset produktif sekolah ini seperti apa Bapak? Ya, perasaan saya pribadi itu sangat kesan dan sangat senang. Alhamdulillah. Karena bisa membantu anak-anak untuk ikut menemukan aset-aset sekolah mereka yang jelas. Alhamdulillah, luar biasa nih Pak Edi. Luar biasa. Punya rekan-rekan hebat. Ya. Oke. Kemudian Bapak untuk pertimbangan ya pada waktu melakukan pemetaan aset itu apa yang dijadikan pertimbangan rekan-rekan Bapak dalam memetakan sumber daya yang ada di sekolah? Pertimbangan kami adalah yang pertama karena anak itu berbeda minat dan bakat mereka, jadi tidak bisa disamakan satu dengan anak yang lain. Kemudian yang kedua itu karena kebutuhan mereka itu berbeda juga, dan anak satu dengan yang lain berbeda. Jadi kita harus melakukan identifikasi supaya mereka itu bisa mencukupi kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga itu masalah lingkungan. Jadi soal mereka itu kan masalah dengan anak yang berbeda juga, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Ya, berarti Bapak pada saat melakukan pemetaan aset tersebut ya, otomatis ini sudah digunakan nanti untuk rancangan program yang berdampak positif pada murid ya. Ya, ini sangat luar biasa ya apa yang dilakukan rekan-rekan ini di Anigani dipimpin oleh Pak Edi ya. Maksudnya Pak Edi itu dalam rangka melakukan aksi nyata. Tetapi insya Allah ini sangat luar biasa manfaatnya. Oke. Terakhir ini Pak Edi ya, setelah Pak Edi melakukan identifikasi bersama rekan-rekan dalam pemetaan aset. Nah, setelah beberapa hari ini Bapak ya, adakah hal-hal lain yang kemudian Bapak menemukan oh ini ternyata bisa menjadi sumber daya untuk sekolah kami? Jadi hal lain tersebut setelah saya pikirkan ternyata ada ya bisa satu-satunya ruang yang khusus untuk refleksi bagi siswa. Ya, Luar biasa. tidak ada bisa mereka. Sekali. Mereka bisa menemukan jadi sehingga mereka bisa mempunyai masa depan. Luar biasa. Ini ya, ya. Jadi nanti ruang refleksi ya. Ini mungkin nanti bisa jadi ya bisa jadi sebuah program yang akan dilanjutkan oleh Pak Edi setelah CGP ya Pak Edi. Berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang hebat seperti Pak Edi ini. Pak Edi, terima kasih sekali waktunya Bapak. Selamat, semoga sukses selalu ya dan dunia pangestu ini untuk Pak Edi. Tinggal selangkah lagi, semoga CGP-nya menjadi GP dan bisa menggerakkan SMK di tempat kendali ilmuwan. Amin. Terima kasih. Ini mampu mencakup semua materi-materi CGP ini. Ya, terima kasih.